Yang kali ini diperkenalkan Tante Li orangnya baik. Dia pengacara, sama sepertimu. Pasti kalian punya topik pembicaraan, bicara yang baik-baik dengannya. Dengar ya. Baiklah, aku tahu, Bu. Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu harus punya seseorang yang menjagamu. Ibu sudah setengah masuk liang kubur. Berapa lama lagi ibu bisa menjagamu? Kalau nanti rumah kita digusur dan uang ganti ruginya cair, ibu akan tabungkan maharmu. Dia pakai jas hitam, dia berkacamata dan terlihat berpendidikan. Jangan sampai salah orang. Oke, aku lihat dia, Ibu tidak bicara lagi. Ini dia. Permisi, Pak restoran sedang bersih-bersih. Ada klien yang pesan seluruh tempatnya. Saya ke sini untuk kencan buta. Kalau begitu, biarkan saya masuk dulu untuk menemui seseorang. Maaf Pak, itu tidak diperbolehkan. Kamu. Dia sangat tampan, masa perlu ikut kencan buta? Bagaimana dia bisa tahu hari ini ulang tahunku? Kamu adalah kencan buta ketujuhku tahun ini, Pak. Kencan buta. Kamu bukan pengacara. Walaupun hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu, tapi kamu satu-satunya yang ingat ulang tahunku dalam bertahun-tahun. Pekerjaan kita sibuk lama-lama. Aku sendiri sampai lupa. Nona, apakah kamu salah orang? Walaupun aku saat ini belum punya rencana untuk cinta atau pernikahan. Tapi terima kasih atas kue ulang tahun yang kamu siapkan untukku. Kalau begitu aku potong ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Ini pasti kue terenak yang pernah ku makan. Tuan muda. Setelah Xiaomi dimandikan, saya bawa dia ke sini. Stafnya dengar hari ini ulang tahunnya dan memberinya topi. Restoran itu ada orang kaya baru pesan seluruh tempatnya. Ganti ke kafe. Aku kirim alamatnya. Sana-sana. Maaf Pak, salah saya. Selamat ulang tahun. Maaf ya. Kuenya aku tak sengaja gigit. Kalau ibumu, aku cuma bisa sembunyikan darinya untuk sementara. Kamu memang lain ya. Tinggalkan jadi tuan muda buat jadi pengacara. Aku punya mimpiku sendiri. Mereka maksa aku milih antara nikah atau ambil alih perusahaan. Seingatku keluargamu cukup rasional. Kalau semua gagal, ya udah nikah aja sesuai kemauan mereka. Setelah bertahun-tahun kerja, banyak cewek yang suka sama kamu. Nggak ada yang menarik perhatianmu? Aku benar-benar minta maaf. Kuenya aku tak sengaja gigit. Tidak. Kebanyakan mereka terlalu banyak hitung-hitungan. Udahan dulu ya, aku mau tidur. Tahu nggak, firma kita baru dapat orang penting baru. Itu loh, sang legenda. Yang termuda, partner dengan bayaran tertinggi. Beneran, cewek atau cowok? Kamu nggak kenal Kiao Yishen? Dia legenda di industri ini. Bukan cuma partner termuda, dia belum pernah kalah sejak mulai berkarir. Gak pernah dengar, gak pernah lihat. Bakat jenius kayak gitu di hidup ini dan orang biasa kayak aku gak bakal ketemu. Kamu kenapa sih? Kencan buta kemarin itu berantakan banget. Itu masih kata-kata yang halus. Udah, jangan dibahas lagi. Pokoknya, itu kencan buta terakhirku. Mulai sekarang, cuma dengar 2 kata itu aja udah bikin aku mimpi buruk. Kalau emang nggak cocok, ya udah, jangan terlalu menekan dirimu sendiri.
Oh iya, aku dengar Qiao Yishen khusus minta kamu masuk timnya. Sayang, nanti kalau udah sukses, siapa tahu bisa aja ada adegan bos yang manis jatuh cinta sama kamu. Ah, yang bener aja. Gimana kalau dia botak muda dan gak ganteng-ganteng amat? Nanti mau ngeluh kemana? Jangkian, kebetulan banget. Masih main jadi magang kecil? Nona Jin, dan kamu masih pakai pacar yang kamu curi itu kan? Kian, kita kan pernah saling cinta. Kontrol temanmu. Suruh dia jaga mulutnya. Cekah. Penilaian profesionalku bilang orang yang karakternya buruk pantas dikutuk. Terus apa penilaian profesionalmu juga bilang? Sebaiknya jangan ganggu orang yang karakternya buruk, magang kecil murahan. Memangnya kenapa sama anak magang? Segitu meremehkannya anak magang, sampai-sampai pacarnya juga kau rebut. Kamu bangga bisa merebut pacar orang? Kalau gitu, ayo kita hubungi Jinri Tau Tiao, pesan 1 kolom buat kamu, biar kamu jadi terkenal. Li Qiangqian. Jadi bisu, perlu orang yang bicara buat kamu? Aku memang pengen memaki kamu, tapi takut kamu malah senang. Kamu tunggu saja. Ayahku teman sama bos kamu. Kamu tamat, Li Qiangqian. Kita lihat nanti. Yang jelas mereka berdua yang salah sama kamu. Itu keterlaluan banget. Gak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Halo Bu, ada apa? Kian, pulang cepat. Si pengembang kirim orang. Katanya mau gusur paksa rumah kita. Bu, jangan panik. Aku segera ke sana. Tuan muda, itu kan cewek kemarin? Iya. Kebetulan sekali. Ibu, Saya minta ibu datang ke sini untuk berdiskusi dengan baik. Lihat apa yang kau lakukan pada tempat ini. Ibu Li, ya? Anak buah saya di sini, mereka tidak tahu kekuatan mereka sendiri. Pendidikannya kurang. Semoga ibu bisa mengerti untuk barang-barang yang sedikit rusak itu, saya rasa. Uang ini seharusnya cukup untuk menutupinya. sebenarnya kalian mau apa? Maksudnya apa? Mau apa, Ibu Li? Kami hanya menjalankan perintah bos. Jadi, bagaimana kalau ibu tanda tangani kontrak pembongkaran ini? Bukankah lebih mudah kalau bekerja sama? Syarat-syarat dalam kontrak pembongkaran itu salah. Kami tidak akan menandatanganinya. Oh iya, saya hampir lupa. Putri ibu kan murid terbaik. Jurusan hukum. Dia tahu semua tentang hal ini. Tapi Bu, anak-anak tidak tahu apa-apa. Tapi ibu harus mengerti kan? Ibu juga berpikir begitu? Syarat pembongkaran itu salah? Iya. Lepaskan ibu saya. Iya. Saya peringatkan kalian, saya sudah telepon polisi dalam perjalanan ke sini. Kenapa telepon polisi? Tidak perlu begitu. Kalau kami tidak diterima, kami akan pergi saja. Oh, ngomong-ngomong Ibu Li, ini mungkin bukan pertama kalinya kita bertemu. Kantor Hukum Tianze. Pulang jam 7. Tinggal di komunitas Shanshui. Berangkat kerja jam 8 pagi.
Saya lihat ibu sudah bekerja banyak shift malam belakangan ini. Pulang sendirian setelah kerja tidak aman. Hati-hati. I'll pergi. Ibu, tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Mereka sudah pergi. Sudah selesai. Kian, ini nggak bisa terus-terusan. Mungkin kita harus tanda tangan saja. Ganti rugi pembongkaran ini ambil apa yang bisa kita dapat. Nggak mungkin. Mereka jelas-jelas memanfaatkan kita. Ganti rugi itu bahkan nggak cukup untuk bayar sewa 2 tahun. Bu, jangan khawatir, Bu. Apa yang mereka lakukan benar-benar melanggar hukum. Ibu sudah bekerja keras untuk menabung beli tempat ini sendirian. Kita nggak bisa biarkan mereka semena-mena. Anakku sudah besar sekarang. Dia sudah bisa ambil keputusan sendiri. Baiklah, ibu akan dengar kata-katamu. Pengacara Kiao, proses penerimaan Anda sudah diurus. Ini kantor yang sudah mereka sediakan untuk Anda. Bagaimana kabar orang tua saya? Ibu dan Bapak sudah mencari-cari keberadaan Anda di mana-mana. Oke, saya mengerti. Pengacara Kiao, kami sangat senang Anda memilih Tianze. Sangat menantikan kerja sama dengan Anda. Sama-sama. Ini adalah magang yang sedang kami miliki. Mereka semua cukup berkualitas dan punya potensi bagus. Silakan lihat. Magang yang ini, Li Qianqian, dia adalah calon pengacara. Dia masih muda, tapi dia teliti dan bisa diandalkan. Dan sebagai orang, dia sangat baik hati. Bagaimana kalau kita pilih dia? Pilih yang lain. Tidak perlu. Suruh dia lapor ke saya. Kian, kamu baik-baik saja kemarin? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Syukurlah. Oh, coba tebak. Kamu benar-benar dipindahkan ke tim Kiao Yishen. Kamu nggak akan lagi dieksploitasi oleh pengacara Li. Doakan aku ya. Kok bisa dia? Pak, kebetulan sekali ya. Soal kejadian waktu itu aku benar-benar minta maaf. Aku mau kasih kue buat minta maaf. Untuk minta maaf. Tapi hari itu semuanya kacau balau. Ayo kita tukeran kontak. Kalau kamu ada waktu, aku akan ganti rugi yang benar. Ciao Lu, jadi kalian berdua sudah saling kenal? Kami baru saling add di WeChat, bahkan aku tahu ulang tahunnya. Jadi ya anggap aja kami saling kenal. Halo, aku Kiao Yishen, bos barumu. Qian, mulai sekarang kamu akan belajar dari pengacara Kiao. Untuk urusan kerja, tolong rajin-rajin. Pengacara Kiao, halo. Saya pasti akan memberikan kerjasama penuh saya. Saya ingat kamu dan pengacara Kiao seumuran. Anak muda harus belajar keras. Kian, kamu punya keberuntungan apa? Ibu Li. Ibu Li. Ibu Li. Ya, maaf. Tidak apa-apa, kumpulkan barang-barangmu, siapkan tempat kerjamu, kemudian datang ke kantor saya. Ini buruk. Mengapa harus dia? Masuk. Pengacara Kiao, ini kasus-kasusnya dari kantor pengacara Li dan dokumen-dokumennya. Sudah saya urutkan semuanya. Poin-poin kunci dan perkembangan untuk setiap kasus saat Anda punya waktu untuk melihatnya.
Jika ada sesuatu yang tidak saya atur dengan jelas, tolong beritahu saya. Etos kerja yang tidak buruk. Sepertinya kamu tidak terlalu ceroboh. Pengacara Kiao. Pengacara Kiao. Apakah Anda sudah memindahkan tempat kerja Anda? Pengacara Kiao, ada kesalahpahaman sebelumnya, saya ingin menjelaskan. Hari itu di restoran, saya sangat-sangat menyesal. Saya benar-benar mengira Anda orang lain. Dimengerti. Hanya 2 kata, ya Tuhan, dia tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada pengacara Lee. Ada lagi? Tidak. Tidak ada lagi. Santai saja. Asalkan kamu tidak terlalu ceroboh di tempat kerja seperti dalam kehidupan. Jangan khawatir pengacara Kiao, saya akan kembali bekerja kalau begitu. Kian. Kian. Ada apa? Tentang waktu lalu, Yanyan sangat kesal. Saya ingin kamu minta maaf padanya. Mimpi kali. Kian. Kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak seperti ini. Berani sekali kamu bilang begitu padaku. Aku tahu kamu masih menyalahkanku karena aku bersama Yanyan. Tapi pernahkah kamu benar-benar memikirkannya? Mengingat status dan posisi kita, bahkan tanpa Yanyan, kita tetap tidak akan bertahan. Maksudmu apa? Tidak bisakah kamu menyadarinya? Aku adalah penerus grup Gu. Sedangkan kamu hanya seorang pengacara magang yang membawa beban. Mungkinkah kita bertahan? Kian. Berhentilah mencoba menaiki tangga sosial. Jadilah lebih realistis. Tuan Muda, apakah kita sudah siap berangkat sekarang? Ya? Ayo pergi. Tuan Muda, wanita seperti dia sudah banyak Tuan lihat. Selalu ingin menjadi pencari status. Apa istimewanya itu? Jangan sembarangan menilai orang yang bahkan tidak kita kenal. Dan jangan sembarangan membuat asumsi tentang orang. Maaf, Tuan Muda. Jalan. Bu, aku pulang. Kian, kenapa pulangnya malam sekali hari ini? Kantor punya partner baru. Ada beberapa hal yang butuh waktu lebih buat diselesaikan, buat diselaraskan lagi. Bu, kenapa nangis? Enggak kok. Tadi aku cuma lagi motong bawang, terus mataku jadi kayak gini. Apa mereka yang mau gusur itu datang lagi? Mereka balik lagi? Bukan, anak bodoh. Ibu cuma khawatir sama kamu. Kamu tahu, dari saat kamu keluar dari perut ibu sampai sekarang, ibu tidak pernah membiarkan kamu menjalani satu hari pun yang menyenangkan seperti anak-anak lain. Ibu sudah tua dan tidak berguna lagi. Dalam hidup ini, aku sudah tidak punya banyak harapan lagi. Aku cuma berharap lihat kamu hidup mapan, punya seseorang yang peduli padamu di sampingmu. Lalu aku bisa pergi dengan tenang. Bu, ngomong apa sih? Bu, aku tahu maksud ibu, tapi ibu akan hidup panjang umur. Jangan bicara soal pergi. Oke, ibu tidak akan kemana-mana. Ibu akan selalu bersamamu. Pengacara Kiao, ada yang perlu saya bantu? Kamu ikut aku kunjungan lapangan siang ini. Ada kasus bantuan hukum di kantor. Sepertinya tidak ada yang menanganinya. Oh, oke, baiklah. Aku tak pernah menyangka pengacara besar sepertimu mau mengerjakan kasus pro bono.
Nenek Lee, apa tadi yang menghubungi kami adalah nenek? Ibu, saya dari kantor hukum Tianze. Saya pengacara yang ditugaskan untuk kasus ibu. Nama keluarga saya Xiao. Panggil saja Xiao Xiao. Silakan ceritakan masalahnya. Saya akan bantu ibu menyelesaikannya. Tunggu. Bukannya sudah kubilang kita ada kerja lapangan hari ini? Kenapa masih pakai sepatu hak tinggi? Di kantor, aku tidak menyiapkan sepatu lain. Dan aku tidak menyangka akan jalan sebanyak ini. Kamu sudah catat semua poin penting dari penjelasan Nenek Lee? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Hanya saja aku baru sadar. Pengacara Xiao, Anda jauh lebih lembut dari yang kubayangkan. Waktu pertama ketemu kamu, cuma dari cara kamu berpakaian, langsung tahu kamu pasti anak orang kaya yang manja. Tapi kemudian, aku tahu kalau kamu sebenarnya pengacara yang sangat hebat. Dan kamu sama sekali nggak dendam. Kamu nggak balas dendam ke aku, karena sikap kasarku sebelumnya. Jadi orang seperti apa yang kamu kira aku ini? Nggak kok, aku cuma dari awal mikir. Aku kira, kamu tipe orang yang sangat galak dan keras. Wah, sepertinya aku nggak sesuai ekspektasimu ya, maaf. Kamu sering ikut kencan buta? Mamaku benar-benar mendesak aku untuk menikah, tapi sebenarnya aku juga nggak mau nikah terlalu cepat. Tapi aku bisa mengerti dia, selama ini dia sendirian. Nggak mudah membesarkan aku sendiri. Aku mengerti. Jadi itu ide keluargamu. Sayang sekali. Pendapat keluargamu seharusnya nggak mengganggu hidupmu. Aku sangat mengagumi etika kerjamu. Aku juga lihat latar belakangmu. Sebenarnya, kamu nggak perlu bergantung pada siapapun. Gaya hidup material yang dimiliki orang lain nggak sepenting yang kamu kira. Oh iya, kamu sudah sampai rumah. Terima kasih, pengacara Xiao. Kok kamu bisa sembrono banget sih? Aku bisa urus sendiri. Xiao Lev, jangan repot-repot. Xiao Lev. Keseleo kayak gini, mau naik tangga lagi? Sungguh, jangan repot-repot. Aku bisa. Lantai berapa? Lantai 6. Terima kasih, Xiao Lev. Terima kasih, Xiao Lev. Sama-sama. Jangan dipikirin. Aku cuma lihat kamu butuh bantuan. Tidak, aku tidak akan memikirkannya. Jangan lupa minta izin besok. Pergi ke rumah sakit untuk periksa seberapa parah kakimu. Istirahatlah lebih awal. Oke, terima kasih Xiao Lev. Ibu. Makasih, Kyo. Nggak usah. Pakai saja. Malam-malam dingin. Aku antar kamu berobat dulu untuk lukamu. Tante masih di UGD. Apapun hasilnya nanti. Kamu harus jaga diri dulu. Aku khawatir. Berdiri di sini juga nggak membantu. Tunggu sampai operasinya selesai. Kamu pasti masih akan sibuk mondar-mandir. Dan kamu masih akan merepotkanku. Pengacara Kyo, aku bukan maksud begitu.
Kalau gitu ikut aku. Keseleonya cukup parah. Untuk sementara jangan sampai basah. Ganti perban 2 kali sehari. Oke, terima kasih atas bantuannya. Apakah Anda keluarga Li Hong? Pasien mengidap kanker tulang stadium lanjut. Kenapa tidak memberitahu kami? Aku selalu mengira dia cuma ingin aku cepat-cepat menikah. Aku tak pernah menyangka. Dia takut dia tidak akan hidup sampai hari pernikahanku. Maaf, pengacara Kiao. Aku baru dipindahkan ke sini untuk bekerja denganmu. Lalu ini terjadi. Aku akan jelaskan situasinya ke firma dan atur penempatan yang lebih baik untukmu. Urusan pekerjaan akan ku handle. Kamu fokus rawat bibimu saja. Terima kasih, pengacara Kiao. Maaf sudah merepotkanmu karena menemaniku dan mondar-mandir di rumah sakit semalaman. Bukan apa-apa, berikan ponselmu. Ini nomor Wang Qi. Kalau butuh bantuan apapun, bisa hubungi dia. Itu terlalu merepotkan. Aku akan pulang dulu. Setelah bibimu sadar, kamu juga harus istirahat. Kian. Siapa itu? Dia pacarmu? Ibu? Kami bertemu di tempat kerja. Kami sudah bersama cukup lama sekarang. Kian. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak heran kamu selalu enggan. Saat aku memintamu pergi kencan buta itu. Bagaimana dengan penyakitmu? Kamu juga tidak memberitahuku tentang itu, kan? Ibu. Hal sebesar ini, berapa lama kamu berencana menyembunyikannya dariku? Ketika mereka menemukan, dokter berkata, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Daripada memberitahumu, aku pikir lebih baik membiarkan ibu menghabiskan hari-hari terakhir ini bersamamu. Dalam kebahagiaan. Sekarang aku melihatmu punya seseorang yang merawatmu. Aku bisa tenang. Gadis bodoh. Ayahmu dan aku sudah tahu di mana kamu. Jawab teleponnya, atau tunggu aku datang mencarimu di Tianze. Apa maksudmu kembali ke kampung halaman sendirian? Ayahmu dan aku memilih dengan seksama semua gadis itu untuk kamu temui. Kamu bahkan tidak mau datang bekerja di perusahaan. Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Aku tidak suka berbisnis. Kapan kalian berdua akan berhenti memaksa ide-ide kalian sendiri padaku? Baiklah, jangan kembali. Kalau begitu, setidaknya dengarkan kami. Cari gadis yang baik dan berbudi dan segera menikah. Biarkan ayahmu dan aku segera menggendong cucu kami. Aku sudah mengatur untuk kamu bertemu putri pemilik perusahaan sekuritas domestik. Kalian berdua akan makan malam bersama besok. Kamu dengar aku? Tidak. Pacarku akan marah. Pacar? Sejak kapan? Ciao, love. Sudah lama tidak bertemu. Aku kembali karena aku ingin lebih dekat dengannya. Masuk. Pak, ada yang bisa saya bantu? Apa Li Qianqian sudah masuk kerja? Belum, dia belum datang.
Dia sudah tidak masuk 3 hari berturut-turut. Harus saya telepon? Dia tidak menghubungi Anda? Pak, Bapak mencarinya. Ada yang perlu dia kerjakan? Apa pekerjaan gadis itu? Bagaimana latar belakang keluarganya? Siapa namanya? Seperti apa penampilannya? Kapan kamu akan membawanya pulang? Biar saya dan ayahmu melihatnya. Sudah berapa lama kalian bersama? Kapan kalian menikah? Dia dari keluarga biasa saja, namanya Lee Qian. Sekarang dia satu kantor hukum denganku. Dia asistenku. Kalau begitu besok kita pulang, makan bersama. Tidak. Itu terlalu cepat. Aku takut dia jadi ketakutan. Kalau begitu tunjukkan fotonya, biar saya lihat calon menantu saya. Seperti apa rupanya? Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Kian, kapan akhirnya kamu akan membawa pacar pengacaramu itu untuk menemui ibu? Akhir-akhir ini dia sibuk kerja, dia tidak ada waktu. Anak muda memang sibuk, ibu mengerti. Ibu cuma takut tidak sempat bertemu dengannya, tidak ada waktu lagi. Ibu mulai lagi. Nona Lee, apakah kamu ada waktu malam ini? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tentu Tuan Kiao, aku juga ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku harus bagaimana? Gimana caranya aku ngomongin ini ke dia? Minta dia buat pura-pura jadi pacarku? Permintaan yang aneh banget. Pengacara Kiao, kamu bilang hari ini ada yang mau kamu bicarakan sama aku. Apa itu? Nggak usah buru-buru, kita bahas urusanmu dulu. Kalau soal kerja, jangan khawatir, aku sudah setujui cuti panjang untukmu. Soal kantor hukum, aku sudah jelaskan situasimu. Penilaian magangmu akan ditunda. Aku tidak menyangka dia begitu perhatian. Itukah yang mau kamu bicarakan? Bukan. Pengacara Kiao, kamu mungkin tahu soal keluargaku. Kesehatan ibuku tidak baik. Harapan seumur hidupnya adalah melihatku hidup mapan. Waktu itu, kamu sangat membantuku di rumah sakit. Aku sangat berterima kasih. Saat kamu pergi, ibuku sudah sadar. Dia melihatmu dan salah mengira kamu pacarku. Aku nggak mau dia terus khawatir. Jadi aku cuma mengiyakan dan mengakuinya. Aku berharap kamu bisa membantuku berakting, pura-pura jadi pacarku. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Aku tahu permintaan ini sangat lancang. Mengada-ada hubungan di antara kita secara diam-diam juga sangat tidak sopan. Jadi, Tidak apa-apa, Nona Lee. Sepertinya sekarang yang perlu kita bahas adalah hal yang sama. kenapa? Sama seperti kamu, aku juga punya alasan sendiri. Hanya saja situasiku mungkin lebih sulit untuk diselesaikan. Bahkan berpura-pura jadi pasangan tidak akan cukup. Hanya surat nikah yang bisa membuat mereka berhenti menggangguku. Tidak mau? Bukan. Aku hanya terkejut kau mau melakukan ini. Tapi, aku harus jelaskan dulu padamu. Ini murni urusan bisnis. Tidak ada pernikahan sungguhan di antara kita. Kompensasimu akan dituliskan dalam kontrak. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja di sini. Jadi ini tuan muda yang legendaris itu sangat dermawan. Pada dasarnya aku tidak keberatan. Aku setuju untuk menyebutkan ini sebagai kerjasama, tapi aku tidak perlu dibayar. Kalau tidak, rasanya seperti aku menjual pernikahanku. Aku tidak suka itu. Kalau kau yakin ya sudah. Aku akan minta Wangki untuk merevisi kontraknya. Tidak masalah. Jadi, besok pagi, di kantor catatan sipil, Sampai jumpa besok pagi.
Ayo pergi. Ayo pulang. Pulang? Kita sudah menikah secara hukum. Meski tidak ada pernikahan yang sesungguhnya, kita tetap harus tinggal bersama. Serius? Kamu benar-benar mengikutiku ke sini? Ya, terima kasih. Aku sudah menyuruh orang membereskan kamar tamu sebelumnya. Kalau ada yang tidak nyaman, bisa bilang kapan saja. Aku sangat menghargai ini, tapi aku masih harus bertanya, kenapa kamu membawaku pulang? Nonali, kamu orang yang pintar. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku memilihmu sebagai rekan dalam usaha ini. Tentu saja, aku sudah menyelidiki latar belakangmu. Situasi keluargamu, aku sudah mengirim orang untuk menanganinya. Sekarang tidak aman untukmu pulang. Siapa tahu kapan mereka muncul lagi. Jadi untuk sementara, kamu sebaiknya tinggal di sini saja. Apa dia memperlakukan semua orang sebaik ini? Rasanya sudah lama tidak bertemu denganmu. Jadi, gimana kabarnya? Bekerja dengan pemimpin industri pasti sangat berbeda ya. Aku ada urusan keluarga yang harus diselesaikan, jadi aku mengambil cuti. Bercanda, aku tahu kamu sedang cuti. Coba tebak, menurutmu siapa yang baru saja aku lihat? Siapa? Aku baru saja melihat Jinyan di resepsionis. Nggak tahu dia mau ketemu siapa. Magang kecil, kita bertemu lagi. Nona Jin, ada masalah hukum yang perlu konsultasi? Masalah yang dialami orang kaya biasanya jarang terjadi. Hari ini aku kesini untuk menemui rekanmu, Tuan Kiao. Keluarga bilang dia sudah kembali ke Indonesia dan ingin bertemu denganku untuk membahas tanggal pernikahan. Bisa tolong antar aku ke kantornya? Tuan Kiao yang dia sebutkan yang kemarin itu, yang bikin surat nikah sama aku, Kiao Yishen, di kantor hukum ini, sepertinya nggak ada orang lain yang marga Kiao kan? Nona Jin, kamu salah tempat. Di sini cuma ada satu tuan yang bermarga Kiao, dia nggak kenal kamu. Lagi pula, bukannya kamu lagi asyik pacaran sama tuan mudagu? Kok tiba-tiba tunangan sama orang lain? Aku nggak perlu jelasin banyak-banyak ke kamu. Kamu cuma perlu tahu aku mainin Gusibai sama kayak Gusibai mainin kamu sesederhana itu. Soal pernikahan harusnya selalu cocok dari segi status sosial. Jadi, kalian udah bahas dan mau tunangan? Memangnya kenapa? Selamat ya, Nona Jin. Tunanganmu datang. Lagi ngapain? Kumpul-kumpul jam kerja, berkas kasus sudah diatur semua? Pengacara Kiao. Pengacara Kiao, ada Nona cari kamu. Tuan Kiao. Tuan Kiao. Saya Jinyan. Sebelumnya, Paman dan Bibi kasih nomor telepon kamu ke saya, tapi saya belum bisa hubungi kamu. Ada waktu buat ngobrol sekarang? Ibu udah atur buat kamu anak perempuan dari perusahaan sekuritas dalam negeri. Besok kalian berdua makan bareng. Denger nggak? Ikut aku. Dia beneran punya tunangan. Tuan Kiao, perlu saya perkenalkan lebih lanjut? Orang tua kita udah lama kenal. Dalam bisnis, mereka selalu kerja sama. Menurut saya kita berdua sangat cocok. Maksud ibu saya mungkin cuma biar kita saling kenal. Pengacara Kiao. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Rakyat Tiongkok, Pasal 258, poligami dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Kamu lagi pamer penguasaanmu yang kuat soal istilah hukum ke aku? Tuan Kiao. Tuan Kiao, tidak sopan mengecek ponselmu selama percakapan. Maafkan saya. Tapi datang tanpa diundang juga tidak sopan. Saya tidak pernah menjawab telepon dari orang asing. Ibu saya hanya bilang kita harus saling mengenal. Tidak ada pertunangan, tidak ada hubungan. Saya terlalu terburu-buru. Tapi bukankah kita seharusnya saling mengenal dulu?
Lagi pula itu yang diinginkan orang tua. Maaf, saya tidak tahu apakah kamu dapat pesan yang salah, tapi saya sudah sangat jelas menolak pertemuan ini. Istri saya tidak akan senang. Kamu sudah menikah? Ya, baru-baru ini. Ada lagi? Sibuk? Sebelumnya aku ambil cuti. Aku lagi nyusul baca berkas kasus yang ketinggalan, cuma lagi coba balik ke jalur. Aku belum sempat nanya sebelumnya. Gimana kabar ibumu? Katanya dokter, ini satu-satunya cara buat sekarang. Besok aku temenin kamu jenguk ibumu. Biar dia tenang. Aku kira kamu... Kira apa? Kamu kira aku bakal batalin kerja sama kita dan ketemu orang yang dijodohin keluarga? Kamu masih belum terlalu kenal aku. Apa yang aku omong sama keputusan yang aku ambil, udah pasti. Sebelum kamu kebanyakan mikir, ingat kerjaan aku apa. Kalau hobi seorang profesional hukum adalah gonta-ganti pikiran, ya pasti dia nggak bakal kayak aku. Santai aja. Aku lebih paham klausul hukum daripada kamu. Kerja sama kita tetap jalan. Istirahat dulu. Kenapa? Jantungku berdegup kencang banget. Kebetulan banget, Ibu Jin. Bukan kebetulan, aku ngikutin pengacara Kiao ke sini. Ada perlu apa? Ya buat lihat dong istrinya yang legendaris itu dan cari tahu siapa wanita beruntungnya. Kamu ngapain di sini? Kamu udah lihat sendiri, Ibu Jin. Hari ini aku kesini sama istriku untuk menjenguk seorang pasien, Nona Jin. Kalau kamu mengikutiku lagi dan melanggar privasiku seperti ini, aku akan menggunakan hakku untuk menuntut. Li Qianqian. Kok bisa dia? Tuan Mudagu. Aku nggak nyangka mantan pacarmu punya kemampuan sehebat itu. Kenapa kamu mengajakku keluar? Seseorang yang berani putus lewat pesan teks, masih ada apa lagi yang nggak bisa dikatakan lewat telepon? Gusibai, apa kamu cinta sama aku? Ya, Asalkan kamu cinta sama aku, maka aku juga bisa jujur dan bilang ke kamu kalau alasan aku ninggalin kamu itu karena perusahaan keluargaku perlu menjalin hubungan dengan keluarga Kiao. Kamu sendiri juga anak orang kaya, jadi kamu harusnya ngerti maksudku. Awalnya semuanya berjalan lancar. Keluarga Kiao sudah mengatur pertemuan buat kami. Siapa sangka mantan pacarmu bakal tiba-tiba nyelonong masuk. Dia malah akhirnya jadi menantu perempuan keluarga Kiao. apa? Dia jadi menantu keluarga Kiao? Katakan sekarang aku harus gimana? Kamu mau ngapain? Kamu kan pernah sama dia, kamu agak kenal dia. Aku mau kamu bikin Li Qianqian ninggalin Qiao Yishen dengan cara apapun. Kalau aku lakukan ini, aku dapat apa? Bukannya kamu cinta sama aku? Begitu ini selesai, siapapun yang akhirnya aku nikahi, aku akan biarkan kamu mencintaiku kapanpun, dimanapun. Qianqian kami, dia memang selalu anak tomboy, dia sangat teguh. Dia sudah melewati banyak kesulitan. Sekarang ku percayakan dia padamu, Yishen. Jangan khawatir, aku akan menjaga Qianqian dengan baik. Ibu sekarang ibu akhirnya bisa tenang. Iya, melihat Yishen di sini, ibu jadi lega. Qianqian, kamu keluar dulu, ibu perlu bicara dengan Yishen. Ayo cepat, setelah selesai kalian berdua bisa pulang dan istirahat lebih awal. Jangan buang-buang waktu.
Yishen, aku tahu dia membawamu ke sini untuk menenangkanku. Tapi Bibi benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Dia keras kepala. Sangat sulit baginya untuk benar-benar tunduk pada siapapun atau dengan rela hati menjadi ibu rumah tangga. Aku juga tahu orang sepertimu tidak mungkin akhirnya bersama putriku. Tapi Bibi sungguh ingin memintamu. Setelah aku tiada. Setelah aku tiada, aku tidak mengharapkanmu menemaninya setiap hari atau merawatnya. Tapi Bibi berharap kau akan mengingatnya. Aku membesarkannya sendirian, dia hampir tidak ingat ayahnya. Jika aku pergi, benar-benar tidak akan ada siapapun lagi di dunia ini yang peduli padanya. Xiao Xiao, jangan kira Bibi tidak banyak membaca. Tapi aku sudah hidup cukup lama, beberapa kebenaran datang dari pengalaman. Jika seseorang di dunia ini tidak punya siapapun yang diacuhkan, dan tidak ada yang peduli padanya, dia kehilangan semua harapan. Hidup menjadi sengsara. Jadi, Bibi hanya berharap kau akan tetap mengingatnya nanti. Saat hari raya, pikirkan apa yang sedang dia lakukan. Setelah 1-2 bulan, ajak dia bicara sedikit. Dengan perhatian itu, dia tidak akan kesepian. Bibi, aku berjanji padamu. Ada apa? Ibu, dia bilang apa padamu? Bukan apa-apa. Tante hanya bilang padaku untuk memperlakukanmu dengan baik. Mungkin dia agak malu untuk mengatakannya di hadapanmu. Tante sangat menyayangimu. Aku tahu, dan aku juga menyayanginya. Jadi kupikir aku mungkin tidak akan bisa mempelajari pelajaran hidup ini. Bahkan sekarang aku masih tidak bisa membayangkan ketika keluarga terdekatku meninggalkanku betapa menyakitkannya itu. Jangan takut. Di dunia ini, akan ada orang yang peduli padamu. Di mana Li Qianqian? Dia ada tugas luar pagi ini. Dia pergi keluar. Setelah itu, di rumah sakit kau harus lebih sering menjenguk. Sulit bagi orang tua. Tuan muda, apa Anda benar-benar percaya bahwa dia hanya bekerja sama dengan Anda? Jangan tanya hal yang tidak seharusnya kau tanya. Kalian sedang apa? Kau adalah Li Qianqian. Orang yang sedang dia incar, si orang kaya? Kamu bicara apa? Kami cuma cari celah aja, cuma cari nafkah. Tapi nggak mungkin kami berapa orang ini bisa selesain kerjaan. Terus nggak dibayarkan? Betul. Dulu, dia tuh sok jago banget bilang kamu itu kaya raya. Kalau kami bisa nangkep kamu, kami bakal dapat bagian. Sekarang kami udah lama ikutin dia main sandiwara. Kami belum lihat sepeser pun dari kamu. Ngerusakin tempat dia butuh usaha yang gede. Wang Qi, panggil satpam. Nggak usah. Kami pergi. Konselor, tolong ingetin Li Qianqian buat kami. Dia janji sesuatu ke kami. Jangan lupa. Berhenti. Dia janji apa ke kalian? Dia janji ke kami dia bakal kasih kami kesenangan. Ayo pergi. Tuan muda. Pergi sana. Intinya, nggak ada keberatan. Saya setuju dengan kontrak yang tertulis, tapi saya nggak butuh kompensasi. Kalau enggak, rasanya kayak saya jual pernikahan saya. Saya nggak suka itu. Li Qianqian, itu semua cuma sandiwara kan, ya kan?
Udah jam 1 pagi, kenapa kamu belum pulang? Kamu minum? Kenapa kamu nggak balas pesan aku? Kenapa aku harus balas? Li Jiangqian. Pertemuan kita... Itu semua direncanain sama kamu. Kamu lagi ngomongin apa? Nggak ada. Kami cuma partner bisnis aja. Dia kenapa sih? Gimana dengan yang aku minta kamu selidiki kemarin? Ada perkembangan? Tuan muda. Intinya sama dengan yang kita temukan sebelumnya. Informasi dasarnya nggak palsu. Penggusuran paksa melibatkan banyak orang, jadi butuh waktu lebih dikit. Kamu boleh pergi. Li Jiangqian, pertemuan kita, apa kamu yang merencanakan semuanya? Dia ngomong apa sih? Dari semalam sampai sekarang dia kayak orang yang berbeda banget. Jiangqian kok melamun? Ada apa? Kabar gede, pengacara Kiao. Pengacara Kiao udah nikah. Kian, menurut kamu siapa yang beruntung bisa nikah sama pria berkualitas kayak pengacara Kiao? Apa kamu Nona Li Jiangqian? Kondisi ibumu kritis. Bu, Bagus. Anak baik. Bu, jangan pergi. Aku tidak mau ibu pergi. Kian, jangan takut. Masih akan ada orang di dunia ini yang peduli padamu. Jangan pergi. Kenapa kamu tidak masuk? Bangun. Ngomong-ngomong, ibuku akan datang besok. Bersiaplah. Xiao Yishen? Aku sudah tidak punya ibu lagi. Maaf aku. Xiao Yishen. Setelah ibumu datang, aku akan bantu kamu menyelesaikan sandiwara ini. Lalu kerjasama kita berakhir di sini. Kalau pengacara Kiao butuh apa-apa nanti, saya siap bantu kapan saja. Tapi dari sisi saya, buat saat ini tidak ada yang saya butuhkan. Saya juga akan pindah kembali ke tempat saya sendiri. Selama ini, terima kasih sudah menjaga saya. Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Halo Ibu. Halo. Ya ampun, manis sekali. Bahkan lebih manis daripada di foto.
Ambil ini. Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Silakan, terimalah. Ini pertama kalinya kamu bertemu keluarga. Kita harus menjaga sopan santun. Terima kasih nih, Bu. Nah, gitu dong. Baiklah. Ayo makan. Cukup sampai sini. Kamu nggak perlu nganterin aku keluar. Aku harus balik. Besok aku ada rapat yang harus dihadiri. Cengkian Tante dan Om. Cuma dari foto-fotonya aja, udah suka banget sama kamu. Lain kali kalau ada waktu, aku bakal balik sama Om buat ketemu kamu. Kami janji. Tante? Kamu nak, kamu harus baik-baik sama Kian-Kian. Jangan sampai aku tahu kamu bikin dia susah. Aku tahu, Bu. Aku pergi dulu. Ciao love, aku mau beresin barang-barangku. Ini semua udah selesai gini aja. Rasanya kayak mimpi. Sudahlah, dari awal pun kita emang nggak berasal dari dunia yang sama. Dia lagi ngapain? Mutasi nggak perlu pemberitahuan dan persetujuanku. Cholove Li Chenqian ngajuin pengunduran diri pagi-pagi banget tadi. Mungkin itu skema kecilnya. Kamu mengetahuinya. Sulit baginya untuk tinggal lebih lama. Wanita seperti dia sangat membingungkan. Dia jelas punya kemampuan bekerja, tapi dia selalu bermimpi untuk menjadi orang sukses. Baiklah, turunkan aku di sini saja. Kian, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Evaluasi magangmu hampir sempurna. Sangat disayangkan kamu pergi sekarang. Dan Tianze ini salah satu firma hukum terbaik di negara ini. Orang-orang mati-matian ingin masuk ke sini, tapi kamu malah pergi. Anggota keluargaku meninggal. Aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin ibuku benar. Kita hidup di dunia ini harus punya tempat untuk berpijak, untuk membangun rumah bagi diriku sendiri. Selama kamu sudah memikirkannya, kalau ada yang bisa kubantu katakan saja. Jangan malu-malu. Jangan khawatir, aku tidak akan ragu-ragu denganmu. Dadah. Ibu, jadi kamu sudah menyembunyikan ini dariku selama itu? Pak, kami sudah menyelidiki masalah itu dari sebelumnya. Jinian yang datang menemuimu sebelumnya, apakah kamu ingat dia? Dia yang mengirim preman-preman itu untuk membuat masalah di firma hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesalahpahaman antara kamu dan Li Chenqian. Kian, apa yang sudah kamu lakukan belakangan ini? Aku tidak ingin mengganggumu sebelumnya, karena kamu terlihat sedih. Sejak kamu pergi, kantor menjadi sangat tegang, sangat suram. Terakhir kali pengacara Kiao sedang rapat, wajahnya terlihat dingin sepanjang waktu. Sudah lama sejak aku mendengar kabar tentangnya. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Pak Kiao.
Apa kamu butuh aku menepati perjanjian kita? Kapan? Kirimi saja aku alamatnya saat waktunya tiba. Aku akan datang tepat waktu. Apa ayahmu akan ikut kali ini? Tidak. Aku di sini untuk menepati janji. Janji apa? Aku berjanji pada ibumu. Untuk memikirkanmu. Untuk memikirkanmu. Di dunia ini, akan ada yang memikirkanmu. Masuklah, kita bicara di dalam. Dulu, aku salah paham tentangmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Selama kamu pergi, aku banyak berpikir. Begitu aku punya pendapat tentang sesuatu, sulit bagiku untuk mengubahnya. Ketika pertama kali bertemu, aku hanya mengira kamu orang yang ceroboh. Tapi di firma hukum, saat kita bertemu lagi, kamu mengubah pandanganku tentangmu. Ternyata kamu orang yang sangat serius, teliti dalam pekerjaan. Kemudian, kukira kamu materialistis, dan hanya ingin menikah ke keluarga kaya. Tapi saat ku minta kamu untuk bekerja sama, kamu menolak dengan tegas. Kamu bilang ingin pembayaran $1 juta itu. Li Qianqian, semakin lama aku bersamamu, sepertinya kamu lebih banyak mengubahku. Aku tidak bisa menepati kata-kataku. Aku tidak bisa yakin kalau kita hanya rekan biasa. Aku tidak tahu kapan mulainya, sepertinya. Aku jatuh cinta padamu. Aku berjanji pada bibimu untuk selalu memikirkanmu. Berikan aku kesempatan ini, ya. Ibu. Aku yang buka. Kian, kenapa kamu yang buka pintu? Yishan di mana? Ibu, dia lagi sibuk, lagi rapat online. Aku baik-baik saja. Kata dokter aku harus lebih banyak bergerak. Hah, dia selalu sibuk. Sampai-sampai nggak bisa urus istrinya. Dia udah lupa caranya. Ibu berlebihan. Cuman suruh dia buka pintu aja. Lihat, sudah kubilang kamu anak kandungnya. Aku kan anak pungut. Kenapa belum tidur? Nungguin kamu, sambil lihat bintang. Aku mau ngobrol bentar sama ibu. Ibu. Sudah kulakukan. Sekarang ibu nggak perlu khawatir lagi. Di dunia ini, banyak orang yang peduli sama Kian. Aku, orang tuaku, dan bayi kita yang akan lahir. Akan selalu memikirkan dia.